Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Budi Hartono selaku dosen Perekonomian Indonesia dan teman-teman yang saya banggakan. Di sini saya mau mengucapkan terima kasih kepada Bapak Budi Hartono yang telah memberikan kelompok kami kesempatan untuk menjelaskan tentang masalah dan kebijakan dalam pembangunan perekonomian Indonesia. Kelompok kami terdiri dari Marsha Safawandari, yang kedua ada Hana Puspitaningrum, yang ketiga ada Salma Nufa Amalin, yang keempat ada saya sendiri yaitu Jajang Suryatulya. Langsung saja kepada pembahasan yang pertama, yaitu perkembangan kebijakan dan perekonomian Indonesia. Pada awal tahun 2022 diwarnai dengan gelombang baru kasus COVID-19 akibat penyebaran dari varian Omicron. Kasus harian domestik juga meningkat meskipun dengan angka kematian yang relatif rendah. Perekonomian di beberapa negara telah kembali ke level pra-pandemi pada tahun 2021, termasuk Indonesia, Amerika Serikat, dan Tiongkok. Pertumbuhan ekonomi domestik pada kuartal keempat 2021 mencapai 5,02%, atau secara keseluruhan tahun 2021 mencapai 3,69%. Pertumbuhan yang kuat di tahun 2021 memberikan sinyal positif bagi prospek ekonomi di tahun 2022 dan meningkatkan keyakinan bagi para pelaku pasar terhadap pemulihan ekonomi di Indonesia. Proyeksi pertumbuhan ekonomi pada kuartal 1 2022 berada pada kisaran 4,5 sampai 5,2% years on years. Dan untuk yang tahunan diproyeksikan tumbuh pada kisaran 4,8 sampai 5,5% years on years. Untuk yang slide selanjutnya adalah membahas tentang APBN melanjutkan kerja kerasnya di tahun 2022. Pada bulan Januari, APBN melanjutkan kinerjanya yang baik. Realisasi belanja negara sampai dengan akhir Januari 2022 mencapai 127,2 triliun atau 4,7% dari target APBN. Belanja pemerintahan pusat tercapai sebesar 72,2 triliun atau 3,7% dari target APBN. Terdiri dari belanja KL sebesar 21,8 triliun dan belanja non-KL sebesar 50,4 triliun. Kinerja penyerapan bulan-bulan berikutnya diharapkan semakin baik seiring dengan akselerasi penyaluran bansos untuk penanganan kemiskinan yang ekstrim dan pelaksanaan berbagai program penanganan COVID dan pemulihan ekonomi. Kinerja pendapatan tumbuh tinggi didukung oleh semua komponen. Pendapatan negara melanjutkan kinerja yang baik dari tahun lalu dan diharapkan berlanjut ke tahun yang selanjutnya. Seiring pemulihan ekonomi yang semakin kuat dan implementasi reformasi struktural sampai dengan akhir Januari 2022, pendapatan negara tercapai sebesar 156 triliun atau 8,5% dari target APBN. Pendapatan negara tumbuh sebesar 54,9% years on years. Membaik dari tahun sebelumnya yang tumbuh negatif sebesar 4,2% years on years. Lalu penerimaan pajak tercapai sebesar 109,1 triliun atau 8,6% dari target APBN. Seluruh sektor utama mencatat pertumbuhan positif pada Januari 2022. Penerimaan bea cukai per 31 Januari 2022 mencapai 24,9 triliun atau 10,2% dari target APBN. Baik, yang selanjutnya yaitu
Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2022 akan mencapai 4,7 hingga 55% dari sebelumnya 3,2 sampai 4,0% pada tahun 2021. Didorong oleh berkelanjutan perbaikan ekonomi global yang berdampak pada kinerja ekspor yang tetap kuat, serta meningkatnya permintaan domestik dari kenaikan konsumsi dan investasi. Hal ini didukung oleh vaksinasi, pembukaan sektor ekonomi, dan stimulus kebijakan. Hal ini menjadi kunci dalam mengelola dampak varian Delta COVID-19 terhadap perekonomian nasional di 2021, sehingga setiap permasalahan kecil dapat terselesaikan. Kedepannya, Presiden Republik Indonesia juga mendorong untuk dikembangkannya ekonomi hijau yang memperkuat digitalisasi ekonomi, khususnya UMKM. Bauran kebijakan Bank Indonesia pada tahun 2022 akan terus disinergikan dan sebagai bagian dari arah kebijakan nasional, ekonomi nasional untuk mengakselerasi pemulihan sekaligus menjaga stabilitas perekonomian. Dan selanjutnya yaitu bauran kebijakan tersebut mencakup 5 instrumen kebijakan. Yang pertama yaitu kebijakan moneter. Sejalan dengan resiko meningkatnya tekanan instabilitas pasar keuangan global dari normalitas kebijakan moneter, the Fed, dan sejumlah negara advance economies, kebijakan moneter Bank Indonesia pada tahun 2022 akan lebih diarahkan untuk menjaga stabilitas atau pro-stability, baik pencapaian sasaran inflasi dan stabilitas nilai tukar, maupun stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Yang kedua yaitu kebijakan makroprudensial. Kebijakan makroprudensial longgar akan tetap dilanjutkan dan bahkan diperluas untuk mendorong kredit dan pembiayaan perbankan pada sektor-sektor prioritas dan UMKM yang berguna untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional, sekaligus untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan mengembangkan ekonomi dan keuangan hijau. Yang ketiga yaitu kebijakan sistem pembayaran. Digitalisasi sistem pembayaran terus diperluas untuk mengakselerasi ekonomi dan keuangan digital nasional, antara lain membuat penguatan konsolidasi industri, pengembangan infrastruktur, sistem pembayaran yang modern seperti QRIS, NEP, BI Fast, termasuk perluasan QRIS dengan target 15 juta pengguna, kerjasama QRIS antar negara, dan melanjutkan elektronifikasi transaksi keuangan pemerintah daerah, Bansos G2P 4.0, modal transportasi, serta digitalisasi UMKM dan pariwisata. Yang selanjutnya itu kebijakan pengembangan pasar uang. Akselerasi pendalaman pasar uang dan pasar falas sesuai blueprint pendalaman pasar uang atau BPPU tahun 2025 juga ditempuh untuk memperkuat efektivitas transmisi kebijakan, pembangunan infrastruktur, pasar uang yang modern dan berstandar nasional, serta pengembangan instrumen pembiayaan termasuk pengembangan keuangan berkelanjutan. Yang selanjutnya yaitu kebijakan UMKM dan ekonomi keuangan syariah. Program-program pengembangan ekonomi keuangan inklusif pada UMKM dan ekonomi keuangan syariah juga terus diperluas, termasuk dengan digitalisasi serta perluasan akses pasar domestik dan ekspor. Pemerintah meyakini bahwa koordinasi dan sinergi dengan seluruh stakeholder dalam menerapkan strategi pemulihan ekonomi akan membuat ekonomi tumbuh sekitar 4,0% hingga 5,0% di triwulan 1 sampai 2022. Hal itu akan mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2% yang dimana di akhir 2022 mendatang.
Yang kedua yaitu strategi. Strategi Kementerian Keuangan tahun 2020 sampai tahun 2024. Strategi Kementerian Keuangan tahun 2020 sampai 2024 dalam rangka mendukung agenda pembangunan ekonomi nasional adalah sebagai berikut. 1. Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan. Kondisi yang ingin dicapai adalah kebijakan fiskal yang ekspansif dan konsolidatif. Kondisi tersebut akan dicapai dengan strategi di bawah ini, yaitu yang A, pemberian insentif fiskal dan prosedural guna memulihkan kinerja perekonomian yang terdampak COVID-19. B. Menyusun kebijakan APBN dengan defisit yang terkendali dan kesinambungan fiskal dapat terjaga dengan tetap memberikan ruang untuk pemulihan perekonomian. C. Perumusan strategi kebijakan makrofinansial untuk APBN yang sehat dan berkelanjutan. 2. Yaitu penerimaan negara yang optimal. Kondisi yang ingin dicapai adalah penerimaan negara dari sektor pajak, kepabean, dan cukai, serta PNBP yang optimal. Beberapa strategi yang dilakukan untuk mewujudkan kondisi tersebut adalah sebagai berikut. A. Integrasi dan konektivitas pelayanan ekspor-impor dengan kementerian atau lembaga dan negara-negara mitra. B. Penyempurnaan proses bisnis, khususnya di bidang pemeriksaan dan pengelolaan, penerimaan, kepabean, dan cukai. Lalu yang ketiga yaitu pengelolaan belanja negara yang berkualitas. Kondisi yang diinginkan adalah alokasi belanja pusat dan TKDD yang tepat. Kondisi ini akan dicapai melalui strategi di bawah ini. 1. Pemprioritasan belanja negara dan penyusunan regulasi terkait APBN. 2. Perumusan kebijakan relaksasi dan refocusing belanja kementerian, penggunaan transfer ke dana daerah untuk penanganan COVID-19. Yang keempat, pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, dan pembiayaan yang akuntabel dan produktif dengan risiko yang terkendali. Kondisi yang ingin dicapai dalam tujuan ini adalah sebagai berikut, yaitu pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran belanja pemerintah yang efektif, efisien, dan akuntabel. Untuk yang selanjutnya yaitu masalah-masalah dalam pembangunan perekonomian Indonesia. Yang pertama, pengangguran. Pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja atau para pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang ada yang mampu menyerapnya. Pengangguran seringkali menjadi masalah dalam perekonomian karena dengan adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas menyatakan pengangguran menjadi masalah utama dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. Menteri PPN atau Kepala Bappenas Bambang Brojonegoro mengatakan dampak tingkat pengangguran yang masih tinggi tersebut akan memperlambat laju perekonomian. Beda halnya jika hanya lapangan kerja sudah terbuka dan mengurangi ketimpangan dan kemiskinan. Berikut merupakan data tingkat pengangguran di Indonesia. Tingkat pengangguran di Indonesia mulai menurun di tahun 2021. Pada tahun 2018 sebesar 5,34% turun jadi 5,28%. Lalu pada tahun 2020 naik menjadi 7,07%. Dikarenakan adanya pandemi COVID-19. Lalu pada tahun 2021 turun menjadi 6,49%. Pengangguran pada tahun 2021 turun dikarenakan pergerakan tidak terlalu dibatasi karena berbeda dengan tahun sebelumnya yang terdampak oleh pandemi COVID sehingga pergerakan dibatasi dan banyak orang-orang yang di-PHK. Kemiskinan. Masalah perekonomian makro di Indonesia yang selalu menjadi sorotan adalah kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah ekonomi yang harus segera diatasi dan diselesaikan. Meski tidak mungkin untuk dihilangkan, tetapi paling tidak dapat dikurangi jumlahnya. Salah satu tujuan negara adalah mewujudkan kesejahteraan dan ketentraman masyarakat. Upaya untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan diantaranya dengan pembangunan ekonomi. Berbagai kegiatan pembangunan ekonomi dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan. Salah satunya dengan mengarahkan berbagai kegiatan pembangunan pada daerah yang relatif memiliki penduduk dengan tingkat kesejahteraan yang rendah. Salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan adalah penurunan jumlah penduduk miskin. Efektivitas dalam penurunan jumlah miskin merupakan pertumbuhan utama dalam memilih strategi atau instrumen pembangunan.
Berikut adalah grafik penduduk miskin dari tahun ke tahun. Di tahun 2017 sebesar 10,12%, dan di 2018 turun menjadi 9,66%. Di 2019 turun menjadi 9,22%, dan di tahun 2020 naik menjadi 10,9% dikarenakan adanya pandemi COVID-19 yang menyebabkan mobilitas masyarakat terbatas. Lalu pada tahun 2021, tingkat penduduk miskin berkurang menjadi 9,71% dikarenakan mobilisasi masyarakat lebih mudah dibandingkan tahun 2020, sehingga mereka bisa mengembalikan keadaan ekonominya. Inflasi. Negara berkembang umumnya memiliki permasalahan ekonomi seperti tingkat inflasi yang tinggi serta pertumbuhan perekonomian yang lambat. Inflasi merupakan indikator perekonomian yang penting. Laju pertumbuhannya selalu diupayakan rendah dan stabil agar supaya tidak menimbulkan penyakit makroekonomi yang nantinya akan memberikan dampak ketidakstabilan dalam perekonomian. Inflasi memiliki dampak positif dan negatif terhadap perekonomian. Apabila perekonomian suatu negara mengalami suatu kelesuan, maka Bank Indonesia dapat melakukan kebijakan moneter yang ekspansif dengan cara menurunkan tingkat suku bunga. Inflasi yang tinggi dan tidak stabil merupakan cerminan dari ketidakstabilan perekonomian yang berakibat pada naiknya tingkat harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus, dan berakibat pada makin tingginya tingkat kemiskinan di Indonesia. Karena semakin tinggi tingkat inflasi, maka masyarakat yang awalnya dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya dengan adanya harga barang dan jasa yang tinggi tidak dapat memenuhi kebutuhannya, sehingga menimbulkan kemiskinan dan tingkat inflasi di Indonesia mengalami fluktuasi atau kenaikan dari tahun ke tahun. Berikut merupakan tabel tingkat inflasi di Indonesia. Dari tabel tersebut menunjukkan tingkat inflasi Indonesia pada tahun 2016 menjadi 3,02. Pada tahun 2017, inflasi kembali meningkat menjadi 3,61. Pada tahun 2018, inflasi menurun menjadi 3,13. Pada tahun 2019, tingkat inflasi kembali menurun menjadi 2,72, dan pada tahun 2020, tingkat inflasi kembali menurun menjadi 1,68. Masalah yang berikutnya yaitu tingkat pendidikan rendah. Salah satu masalah negara berkembang yang menjadi prioritas utama yaitu pada bidang pendidikan. Sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang paling penting dalam dunia pendidikan. Namun nyatanya di negara berkembang, anggaran dari pemerintah untuk fasilitas pada sekolah-sekolah masih belum sepenuhnya terpenuhi. Selain itu, di negara berkembang, tingkat persentase huruf masih tinggi, yaitu mencapai 55%. Hal itu sangat tinggi jika dibandingkan dengan negara maju. Negara maju mempunyai persentase 36% untuk buta huruf dan buta warna. Yang selanjutnya yaitu perkembangan penduduk pesat. Tingginya laju pertumbuhan penduduk di negara berkembang jauh lebih tinggi, 2 bahkan hingga 4 kali dibandingkan laju pertumbuhan pada negara-negara maju. 75% manusia di dunia menempati di negara berkembang. Maka tak heran jika laju pendudukan di negara berkembang sangat tinggi. Dengan tingginya laju penduduk, maka akan berpengaruh pada banyak hal seperti kesempatan kerja, layanan pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Baik, yang selanjutnya yaitu kebijakan pembangunan Indonesia. Kebijakan pembangunan Indonesia terutama dalam hal pencapaian pembangunan ekonomi nasional, Resrap Kemenku atau Rencana Strategi Kementerian Keuangan disusun dengan memperhatikan kebijakan nasional yang tercantum dalam RPJMN maupun kondisi yang dapat mempengaruhi perekonomian Indonesia agar dapat menjawab tantangan pembangunan, khususnya di bidang ekonomi. Salah satu kondisi yang menjadi perhatian yaitu merebaknya pandemi coronavirus di dunia, termasuk Indonesia pada awal tahun 2020. Pandemi COVID-19 berimbas pada perlambatan pertumbuhan ekonomi global dan domestik. Beberapa dukungan Kementerian Keuangan terhadap pembangunan nasional, Kementerian Keuangan mendukung segala agenda
pembangunan RPJMN tahun 2020 hingga 2024 seperti yang pertama, memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. Yang kedua, yaitu mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. Yang ketiga, yaitu meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing. Yang keempat, yaitu revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. Yang kelima, memperkuat infrastruktur untuk mendukung pembangunan ekonomi dan pelayanan dasar. Yang keenam, yaitu mendukung lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim. Dan yang ketujuh, yaitu memperkuat stabilitas Polhukam dan transformasi pelayanan publik. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.